Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Intan dalam materi adab di kelas 5. Baik anak-anak, agar Allah memudahkan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ustazah akan memimpin doanya. Silakan anak-anak mengikuti dari rumah ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih sudah mengikuti doa dari rumah. Semoga Allah merahmati kita semua. Hari ini Ustazah Intan akan menyampaikan materi tentang adab berwudu. Mungkin sebelumnya anak-anak sudah pernah mempelajari bagaimana adab berwudu dari tayangan video Ustadz Taufik yang pernah Ustazah Intan berikan ya di pertemuan pertama. Nah, ini Ustazah akan merecalling kembali bagaimana adab berwudu supaya anak-anak juga bisa mempraktikannya dengan benar di rumah. Untuk submateri di pekan ini adalah Ustazah akan sedikit menyampaikan kisah sahabat Bilal bin Rabah. Kemudian apa saja adab-adab dalam berwudu dan larangan saat berwudu. Nah, anak-anak pasti tentunya tidak asing mendengar nama sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini memiliki nama lengkap Bilal al-Habsyi, Bilal bin Riyah ibnu Rabah. Nah, Bilal bin Rabah ini merupakan seorang budak dengan warna kulit yang hitam dari kota Habasyah, sekarang dikenal dengan Ethiopia, yang masuk Islam ketika masih diperbudak. Jadi pada saat itu Bilal bin Rabah ini diketahui oleh majikannya Umayyah bin Hilaf itu masuk Islam. Kemudian karena Bilal bin Rabah ini ketahuan masuk Islam, akhirnya beliau ini terus-menerus disiksa oleh majikannya. Nah, melihat hal itu, Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW, itu tidak tega melihatnya, sehingga akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar dan menjadi salah satu sahabat Nabi. Bahkan ketika disiksa oleh majikannya tersebut, Bilal bin Rabah tetap membela Islam, tetap memperjuangkan Islam, tetap mempertahankan keislamannya, dan lebih memilih disiksa oleh majikannya. Masya Allah ya. Lalu ketika hukum syariat azan diperintahkan Allah, nah Bilal bin Rabah ini menjadi orang yang pertama kali diminta oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Masya Allah ya. Bahkan Bilal bin Rabah ini mengumandangkan azannya ini sangat merdu dan lantang, dan dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Lalu ada sebuah cerita yang mungkin ini menjadi penyebab Bilal bin Rabah ini sudah dijamin masuk surga. Bahkan suara sendalnya saja terdengar oleh Rasulullah. Nah, ini suatu ketika setelah sholat subuh berjamaah, Rasulullah memanggil Bilal ini. Wahai Bilal, katakanlah kepadaku, apakah amalanmu yang paling besar pahalanya yang kamu kerjakan dalam Islam? Karena sesungguhnya aku mendengar hentakan sendalmu di surga, tanya Rasulullah. Nah, suara sendal Bilal ini terdengar oleh Rasulullah ketika Rasulullah sedang berada di surga pada malam Isra Mi'raj. Nah, teman-teman, ternyata amalannya itu bukan amalan besar, bukan karena kecintaannya kepada Rasulullah, bukan karena perjuangannya mempertahankan Islam,
Namun amalannya itu merupakan amalan yang sederhana, amalan yang kecil, amalan yang ringan, kita pun bisa melakukannya, namun dilakukan secara rutin, istiqomah, dan tidak pernah terputus. Yaitu tahu tidak teman-teman apa? Nah, sahabat Bilal ini yaitu hanya menjaga wudhu. Nah, teman-teman, hanya menjaga wudhunya saja. Beliau berkata, setiap kali aku berwudhu, kapanpun itu, siang dan malam, aku selalu melakukan wudhu dan melanjutkannya dengan sholat. Masya Allah. Ya, jadi Bilal ini orang yang selalu menjaga kesehariannya dengan berwudhu. Setiap wudhunya itu batal, maka ia akan berwudhu lagi, terus menerus seperti itu. Kemudian ia juga melakukan sholat 2 rakaat setelah wudhu tersebut. Nah, ternyata karena amalan tersebutlah Bilal menjadi sangat istimewa, yaitu dengan kekonsistenannya menjaga wudhu, menjaga kesuciannya dengan berwudhu, sehingga membuat suara sendalnya saja, teman-teman, suara sendalnya itu terdengar oleh Rasulullah di surga. Wah, hal itu membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Bilal ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, walaupun sedikit amalannya. Hadis riwayat Muslim nomor 782. Lalu apa sajakah adab-adab dalam berwudu? Mari kita ingat kembali. Yang pertama adalah membaca basmalah ketika hendak berwudu. Segala sesuatu yang baik maka sebaiknya dilakukan atau didahulukan dengan membaca basmalah supaya ada ridho Allah di dalamnya. Kemudian menghemat air ketika berwudu. Nah, ini sangat disarankan ya teman-teman, menghemat air ketika berwudu. Lalu mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan ketika berwudu, karena segala sesuatu yang baik itu dimulai dari sebelah kanan. Kemudian membasuh sebanyak 3 kali dan tidak dilebihkan. Membaca doa setelah berwudu. Lalu kenapa kita perlu membaca doa setelah berwudu? Karena ada suatu hadis yang meriwayatkan bahwa ketika seseorang menyempurnakan wudunya, lalu menutup wudunya dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka Allah akan membukakan pintu surga dari mana saja. Jadi boleh memilih pintu surga yang mana saja. Masya Allah. Nah, itu ya tentang adab-adab berwudu. Selanjutnya, ternyata ada juga nih hal-hal yang dilarang oleh Allah saat kita berwudu. Yang pertama, mencuci anggota wudu lebih dari 3 kali, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Jadi cukup 3 kali saja. Berbicara ketika berwudu. Seringkali kita juga tidak menyadari, terkadang kita juga melakukan itu. Bahkan tidak hanya berbicara ketika berwudu, namun bercanda juga ketika berwudu. Nah, ini perlu menjadi evaluasi bagi kita semua, baik Ustazah Intan maupun teman-teman di rumah, agar kita bisa menghindari hal ini, berbicara ketika berwudu atau bercanda ketika berwudu, karena Allah ternyata tidak menyukai hal ini. Kemudian boros dalam menggunakan air ketika berwudu. Tadi ya, Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan, makanya disarankan untuk hemat air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la yuhibbul musrifin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 141 dan Quran surat Al-A'raf ayat 31. Nah, selanjutnya di sini Ustazah akan menyampaikan proyek adab berwudu, karena kita sudah pernah melakukan praktik sesuai adab ya, praktik berwudu sesuai adab di pertemuan pertama. Kemudian merangkum juga sudah pernah, silakan dibaca kembali rangkumannya. Nah, hari ini tugasnya adalah buatlah
Sebuah rekaman video wawancara berdurasi maksimal ya, 7 menit bersama ayah dan bundamu dengan ketentuan berikut ini. Ayah dan bunda sebagai pewawancara, Ananda sebagai narasumbernya. Pertanyaan yang diajukan bisa berupa, apakah Ananda sudah melakukan wudhu sesuai adab? Lalu apakah Ananda membiasakan untuk menjaga wudhu setiap waktu? Kemudian apa yang Ananda tahu tentang adab-adab saat berwudu? Dan apa saja yang Ananda ketahui tentang larangan atau hal yang dilarang saat berwudu? Setelah tuntas, silakan unggah videonya ke aplikasi Google Classroom dan pastikan untuk memeriksa ukuran filenya karena seringkali kesulitan mengunggah terlalu besar ukuran filenya. Kalau begitu bisa dikompres terlebih dahulu supaya bisa diunggah ke Classroom. Kalau begitu, terima kasih, semangat menuntaskan proyek di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita hari ini sudah tuntas teman-teman. Kalau begitu kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih sudah menyimak video materi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ustazah Intan. Silahkan jika ada yang butuh ditanyakan, boleh ditanyakan melalui Classroom atau langsung ditanyakan ketika sesi Google Meet bersama dengan Ustazah Intan. Ustazah Intan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi adab berikutnya.